Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sosiologi organisasi yang anggotakan saya sendiri yaitu Adres, Saya Dapat Mulia, saya Mutiara Bidarafi, saya Suryani. Nah, baik kami di sini akan mewawancarai suatu organisasi yaitu organisasi UPKK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari jurusan Pendidikan Sosiologi BP 21. Di sini kami ada tugas untuk wawancara organisasi. Nah, di sini kami disuruh untuk menganalisis satu organisasi dan jadi kami memilih organisasi PKK ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raksya dan Saya Adres. saya Putera Media Kasih. Saya Suryani. Di sini kami ingin mewawancarai Abang selaku Waketum. Mungkin Abang bersedia untuk diwawancarai. Sebelumnya Abang dengan Abang siapa? Saya Rezi dari jurusan Pendidikan Teknik BP20. Sekarang dia akan jadi wakil ketua pada periode 2023-2024. Jadi kami ingin bertanya Pak mengenai dari organisasi UPKK ini Pak. Jadi bagaimana gambaran dari organisasi UPKK ini ya Pak? Di PKK ini itu berdirinya pada tanggal 15 Oktober 2016. Itu ada 7 orang pengurus utama, itu salah satu dari mereka itu kayak Pak Mustafa dan Hakim. Jadi dalam PKK juga ada 4 pilar PKK. Yang pertama itu sukses akademik, 2 cerdas organisasi, 3 ketakwaan pribadi, 4 mandiri ekonomi. Di mana keempat pilar itu satu kesatuan gitu. Ya, kami ini di sini juga pertama itu sukses akademik. Kita sebagai mahasiswa berarti harus mengambil akademik kita kuliah itu tujuannya itu untuk akademik. Dan organisasi itu adalah seniman dari kita kuliah. Jadi kami tahun dari itu sukses akademik, kedua cerdas organisasi itu kami di sini bagaimana cara mengambil waktu, bagaimana cara memetakan suatu permasalahan yang ada. Namanya kita ikut organisasi berarti kita siap dengan apapun masalah yang ada gitu. Sebenarnya kalau ikut organisasi berarti kita akan menambah suatu permasalahan dalam hidup kita gitu. Dan juga kita ikut organisasi benar banyak juga masalah yang akan ada. Tapi kalau kita masuk organisasi berarti juga bakal ada permasalahan itu ketakuan pribadi. Gak cuma sukses akademik kita organisasi, di sini juga ketakuan pribadi diletakkan di berbeda. Karena di ketakuan pribadi kayak rapat pun kalau azan paling dikasih sekolah dulu dan lain-lain. Itu menjadi ekonomi. Sudah kami tidak. Nah, ini kalau untuk visi-misinya apa ya Pak? Organisasi UPKK ini? Visinya itu kayak memang arahnya itu pertama itu kan kalau PKK itu unik memang karir dan kewirausahaan. Jadi memang ke arah karir dan kewirausahaan menyiapkan anggota-anggota ini untuk anggota atau nantinya saudara ini untuk kedepannya gitu di masyarakat luas nanti menciptakan bibit-bibit tentang kewirausahaan menjadi tentang karirnya. Kalau tentang sosialisasi Kalau di PKK yang pertama itu atas pembina, mempunyai pembina itu dua, tengkoraknya itu di Bu FP, Bu Linda. Kalau untuk pembina kami ada 2, yang pertama Pak Nanda, kedua Pak Tamrin. Jadi 2 pembina, yang Pak Nanda di kimia, Pak Tamrin di FP. Jadi di struktur itu sudah pembina itu nanti ada ketua ikatan alumni, kasih dia ada ketua ikatan alumni. Jadi di alumni dia nggak ada struktural, dia cuma ketua ikatan alumni, selebihnya cuma alumni biasa, ada bekas perwira. Setelah itu DP, Dewan Pertimbangan, itu ada 10 orang yang sekarang, di mana diketuai oleh Kak Ramadhani, di mana dia jurusan kimia juga. Terus yang selanjutnya dari DP itu DPH, Dewan Pengurus Harian, itu ada 4, ada ketum, wakil, sekum, dan bendung. Nah, setelah itu ada 6 departemen. Yang pertama itu PSDA,
sumber daya anggota, selanjutnya Pengmas, pengabdian masyarakat, ketiga Infopam, informasi dan komunikasi, keempat itu karir, bidang karir, kelima itu Kestari, itu kesekretariatan itu tentang sekret maupun surat-surat nanti arah itu, dan yang terakhir itu tentang WK, kewirausahaan kreatif. Jadi itu setelah itu ada nanti amutnya, anggota muda. Setelah ada amut nanti ada juga anggota biasa itu seperti Falcon. Sebelum dia jadi anggota muda dia melakukan open recruitment dulu, jadi dia Falcon dulu baru anggota muda, baru nanti dia jadi pengurus dan anggota mungkin dia DPH ataupun DP. Dalam organisasi kakak ini bagaimana memperluas jalan komunitas? Itu ada namanya tuh program kami itu program DPH sendiri, karena kan kami nggak ada di bidang dinas. Jadi kebetulan DPH itu ada di internal dan eksternal. Nah, internal itu paling di sini, dan di internal itu kami di kampus kayak ke UKM itu nanti ada kunjungan kerja, UKM kayak silaturahmi kemarin ini tentang program-program, dan juga kemarin ada kayak kunjungan itu juga ke arah ke UBH juga kemarin kami kayak meluaskan apa ini, dan juga nggak cuma itu ke tempat PT-PT juga ya, sehingga kami bisa kayak memunculkan sponsorship gitu kan. Kalau kita juga butuh sponsorship, jadi kalau nggak pandai kita mau membuat luasan jaringan, jadi sama aja gitu sih. Kayak Kalau untuk ke sana enggak, kalau misalnya kunjungan kerja itu enggak cuma brosur, kayak ada nanti sertifikat akan kita bawa. Misalnya kami kunjungan contoh yang internalnya kayak ini yang di sini atau nanti kita buat sertifikat kayak kunjungan kerja sama nanti ya seputar tentang bagaimana itu tentang ini ya, kami ingin tahu juga tentang kebebasan itu atau keolahragaan itu bisa juga besar. Kalau dalam organisasi kakak ini ada nggak isu-isu apa yang berkembang? Contohnya konflik. Kalau namanya dalam suatu organisasi atau kegiatan atau kita kayak mengangkat suatu kegiatan acara, pasti ada konflik tersendiri gitu. Bagaimana cara kita menyelesaikan konflik itulah PR utama dalam suatu kegiatan atau organisasi. Jadi sebenarnya konflik itu wajar gitu. Apapun kegiatan kita pasti ada konflik. Atau kayak contoh sekarang ada kegiatan yang di training yang pasti ada konflik, tapi nggak akan dinampakkan terlalu besar sehingga orang tahu oh ada konflik di sini gitu. Jadi sebagaimana mungkin kami memperkecil keluasan konflik tersebut gitu, biar konflik itu sampainya cuma di keputusan aja, sampai keluar gitu di sini. Jadi kalau mengenai budaya dan organisasi ini Bang, apa yang membedakan organisasi UBKK ini dengan organisasi yang lainnya Bang? Oke, budaya. Mungkin yang pertama itu mungkin di sini kayak kalau senioritas pun telah ada, karena adik-adik di sini pun dia datang nggak ada kayak marah atau apa. Kita kemarin mereka buat buku suci sih, yang minta buku PDKT ya, dia minta datangan senior untuk kenalan sekaligus kenalan juga dari anggota baru ke anggota studi. Nanti mereka tuh salam masuk, assalamualaikum, salam dia kayak salam semua kayak walaupun ramai orang dia disalami semua gitu. Menurutku itu suatu hal yang bagus loh gitu, karena kan biasanya kan orang salah masuk assalamualaikum dia cuma duduk langsung gitu. Kalau ini kadang dia masuk dia salam walaupun kayak kita kan berempat berlima, tapi dia salamnya satu-satu meskipun lima gitu. Terus ya begitu lah kalau biasanya ya. Kalau untuk hambatannya Bang dalam organisasi ini apa aja Bang yang pernah dialami? Kembali ke ya, itu salah satu DPH. Badan terbesar kita itu tentang konflik departemen. Pertama itu departemen pasti punya konflik masing-masing. Setiap departemen konflik yang berbeda-beda. Bagaimana cara kami mengatasi masalah itu suatu hambatan sih. Apalagi pernah kejadian kayak si A konflik sama si B. Bagaimana cara kita kayak menyelesaikan masalah si A dan si B ini, biar si A dan si B ini tetap di sini gitu. Jadi suatu masalah itu bagaimana
cara mereka bisa kembali lagi lah, itu yang paling bakal dibahas itu kayak menciptakan semangat dari panitia atau pengurus ini lah gitu. Apalagi kan selama 1 tahun pengurus itu lama lah kita kayak banyak kayak naik turun mereka semangat mereka gitu. Mungkin di awal aja mereka semangat, nanti di pertengahan mereka kurang lagi. Jadi bagaimana sih anggota pengurus itu, bagaimana cara meningkatkan motivasi mereka untuk konsisten lah dalam pengurus ini. Karena kan pas kita dilantik itu berarti kita udah ada perjanjian gitu ya, kemarin tuh kami dilantik ada kayak sumpah gitu. Karena aku bilang kewajiban tapi kayak balik lagi lah dari sisi apa kita di sini kami nggak minta waktu loh gitu. Kami kayak kalau mau uang ya silakan gitu kan, kayak dibebankan kepada sebuah pihak aja, ini semuanya ikut nanti lah jadi satu kali itu. Menurut Abang bagaimana lingkungan di Gunung Aku sendiri mungkin kayak dibilang nyaman ya, kalau dibilang nyaman ya nyaman sih, kalau nggak nyaman kita bilang hilang lah. Dulu awal aku naik mungkin aku berpikir kalau aku nggak sanggup aku bakal hilang. Cuma awal apalagi dulu dari kita amut langsung jadi DPH, apalagi langsung permasalahan itu besar loh gitu. DPH itu besar daripada departemen itu sebenarnya itu fakta sih di lapangan. Tapi kayak kami dari DPH juga kita masalah kayak gitu gitu. Jadi karena lingkungan mereka kayak saling support satu sama lain, makanya kayak nggak bisa lah meninggalkan salah satu meninggalkan dalam artian kayak bukan nggak mau meninggalkan, tapi memang dari bersama mereka tuh lambat gitu kayak sedang lah meninggalkan dia gitu. Jadi karena orang itulah mungkin kita bisa lakukan. Untuk komunikasinya gimana Pak? Bagaimana komunikasi antar Kalau untuk komunikasi, contoh kan kita ada struktural kayak dari ikatan alumni itu nggak langsung tahu lah langsung masalahnya ada tingkatan. Misalnya dari pengurus itu memang dari departemennya dulu yang menyelesaikan masalah. Misalnya nggak selesai sama departemennya kan ada di sektor, dari sektor itu lah nanti dari PH. Misalnya PH nggak juga menyelesaikan masalah itu, nanti kami ngadu ke DP untuk pertimbangan. Misalnya pertimbangan tidak juga masih besar juga masalah tidak selesai, nanti baru kayak kata alumni cara mengatasi masalah itu. Tapi sampai sekarang aku terus belum sampai ke dewan pertimbangan, tapi sampai ke DPH aja masalah yang ada. Jadi di DPH setelah di DPH masalah itu selesai, baru kayak dewan biasa. Jadi sekarang saya ada konflik nih. Jadi gimana cara mengatasi konflik itu? Pertama, kita nggak akan membuka konflik itu di depan umum. Itu kayak terlalu bersiko. Misalnya ada masalah, contoh dalam kegiatan si A ini kurang belajar sipil, kayak mixta sipil ada satu divisi. Jadi kayak kami akan narik satu waktu akan masalah itu dan dia akan bicara mulai kayak dengarkan dari dia bagaimana apa sih masalah dia gitu. Karena tahu kan dia kayak berkurang itu ada masalah yang ada gitu. Nggak cuma di Jakarta, mungkin di luar dari Jakarta dia juga ada masalah dari kawannya atau keluarganya dan lain-lain. Kita kan nggak tahu, jadi kami nggak akan langsung mencap seseorang, tapi kita mencari langsung situ dari yang dulu, baru kami selesaikan konflik, kami tenangkan nanti ya bagaimana cepat atau lambat dia nanti kita konflik itu pasti sih. Nah, setiap ada masalah, setiap ada solusi, kita berhasil. Tapi kalau kita biarkan konflik itu, kita biarkan walaupun dia kecil, pasti nanti lama-lama membesar konflik itu. Tapi kalau bisa kita langsung menyelesaikannya, maka konflik itu bakal berhasil. Mungkin itu pertanyaan terakhir Bang. Kami cukup mengucapkan terima kasih kepada Abang telah meluangkan waktunya. Semoga yang Abang sampaikan tadi bisa menambah wawasan kami. Kami pamit dulu Bang. Gimana Pak? Today, just a feeling that I want.